kejam serta kasar. Selanjutnya, Laios mengatakan kepada Sinpu kalau ketiga siswa adalah penyelamatnya. Sinpu mengetahui kalau ketiga murid adalah siswa pelatihan khusus. Sinpu terlihat amat ketus dikarenakan trauma dengan seorang penyihir. Sinpu kemudian meminta ketiga siswa untuk kembali ke akademi dikarenakan nyawa mereka dalam bahaya. Seorang sahir terkuat telah menyewa Yohei untuk membantai para siswa pelatihan khusus. Sontak saja ketiga bocah terkejut mengetahui fakta mereka telah diincar. Kut dan juga yang lainnya mulai berpikir kalau mereka memang akan dibuang dari akademi, dikarenakan perjalanan yang mereka tempuh amat berbahaya. Ketiga siswa mulai galau dan insecure pada diri sendiri. Lalu Ruox nongol dan mematahkan pemikiran kolot ketiga siswanya. Ruox meminta Sinpu untuk mengantarkan mereka ke desa pelatihan. Setelah itu Laios bertemu dengan ayahnya dan dia membawa para siswa ke desa beserta pendeta. Ayah Laios bertanya apakah pendeta telah mendengarkan gosip yang beredar. Sang pendeta mengatakan kalau dia telah dicurigai sebagai bawahan sahir jahat di desa. Kemudian ayah Laios dan juga sang bocil mengantarkan Roux dan kawan-kawan ke rumah yang akan mereka tempati. Sepertinya warga desa tidak menyukai rombongan Roux. Ketika sampai di rumah tempat mereka akan menginap, Roux melihat boneka bergelantungan. Ayah Laios mengatakan kalau boneka itu adalah tanda dari para sahir terdahulu. Setibanya di dalam rumah, Roux mulai mengomel dan mengatakan kalau dia akan membunuh Kepsek. Sontak saja ketiga siswa terpelongo melihat reaksi sang profesor. Menurut Sebel, kalau desa tersebut akan menjadi medan peperangan nantinya. Kemungkinan merubah desa menjadi medan perang adalah nilai kelulusan ketiga siswa. Setelah itu terjadi perdebatan di antara Kut dan juga Sebel mengenai perang dan juga kelulusan. Sebel meminta Kut untuk tidak ikut berperang jika dia tidak mau. Sementara Hort tidak ingin Sebel mati dan dia menangis pergi meninggalkan rumah. Sebel tidak mengerti mengapa Hort menangis dan dia hendak mengejarnya. Lalu Kut menjelaskan kalau Hort telah menganggap Sebel sebagai teman baiknya. Sebel langsung pergi mengejar si Eneng yang lagi ngambek. Di sisi lain, Hort menangis di gereja sambil berdoa dan dia melihat seorang bocil sedang memakai jubah. Bocil itu bernama Lily dan dia terlihat pemalu. Lalu pendeta menghampiri mereka sehingga Lily pergi keluar gereja. Lily merupakan seorang gadis yang melayani gereja desa. Lily memiliki kepribadian yang misterius dan selalu memakai kerudung. Namun Lily sangat antusias ketika membantu pastor melayani gereja. Hort meminta maaf kepada pastor karena telah mengajak Lily curcol. Ketika Hort hendak keluar dari gereja, pendeta Saiko menghalanginya dengan tongkat. Ternyata, Sinpu adalah anggota dari Dia Ignis dan dia menyerang Hort. Sinpu kecewa melihat Hort yang telah mengkhianati pihak gereja dan dia hendak memberinya pelajaran. Sementara Sebel tidak menemukan keberadaan si Eneng dimanapun. Sebel kembali ke rumah dan curcol kepada Roux mengenai keberadaan Hort. Lalu Roux melacak keberadaan Hort menggunakan sihir dan mereka akan menuju hutan. Setibanya di mulut gua, mereka melihat darah dan hal itu membuat Kut takut. Kut meminta agar mereka segera menjauh dari gua karena kemungkinan di dalam telah dibuka jebakan. Namun Roux tidak peduli dan dia semakin tertantang dan ngotot memasuki gua. Kemudian, Kut pergi meninggalkan gua, sedangkan Roux dan juga Sebel melanjutkan perjalanan. Roux mengatakan jika Sebel ingin meninggalkan gua, dia tidak akan memarahinya. Sebel menegaskan kalau dia akan menyelamatkan Hort bagaimanapun bahaya yang datang menghadang. Roux bertanya mengapa Sebel mau menyelamatkan Hort. Dengan malu-malu, Sebel mengatakan kalau Hort adalah temannya. Lalu Sebel memberitahukan jika Roux dalam kesulitan, maka dia akan menolongnya. Mendengar ocehan sang bocah membuat Roux tertawa geli. Beralih kepada Kut, dia dihadang oleh Yohei di depan gua. Yohei menawarkan kepada Kut untuk bergabung dengan kelompoknya dan dia akan diajarkan ilmu sihir. Kut awalnya tergiur dan dia hendak mengikuti Yohei. Namun langkahnya terhenti ketika Yohei mengatakan dia telah memakan Hort sehingga perutnya kenyang. Lalu Kut amat marah dan menantang Yohei untuk bertarung dengannya. Sementara Roux dan juga Sebel telah diserang oleh musuh dan mereka bertarung di dalam ruangan. Roux kehilangan Ludens dikarenakan Sinpu telah mengambilnya. Lalu kedua bocah melihat seorang sahir berada di dalam ruangan dan dia sangat OP.
Selanjutnya, Sable teringat kalau wanita itu adalah orang yang membawanya ke dunia lain. Wanita itu mengajak Sable ikut bersamanya dan dia telah menanti kedatangan sang bocah sejak lama. Wanita itu adalah Zero dan dia adalah penyihir yang amat kuat. Zero merupakan seorang penyihir misterius yang muncul bersama Sable 3 tahun yang lalu. Ketika Sable telah kehilangan ingatannya dan kemungkinan Zero mengetahui tentang masa lalu sang MC. Lalu Zero menyerang Roux hingga dia tidak sadarkan diri. Sable melihat kondisi Roux yang tidak berdaya lagi dan kemudian memangkunya. Zero mengajak Sable ikut bersamanya dan meninggalkan teman-temannya. Zero akan merebut Sable dari Albus dan akan mengajarinya sihir. Zero mengatakan kalau Sable tidak pantas dibimbing oleh seorang penyihir seperti Roux. Roux adalah aib bagi seorang sahir dikarenakan tidak bisa menggunakan sihir. Dengan lantang, Sable mengatakan kalau dia tidak akan bergabung dengan Zero. Sable memilih untuk bersama dengan Roux dan juga yang lainnya. Bagi Sable, Horde dan juga teman lainnya sangat berarti dalam hidupnya. Sable menolak Zero dan dia tidak menginginkan ingatannya kembali. Setelah itu, Roux bangkit dan mencharger energinya melalui Sable. Kemudian Roux menjadi amat OP dan dia merapalkan mantra milik Horde. Roux mampu menggunakan teknik orang lain dengan sekali lihat. Namun sayang, serangan Roux mampu ditangkis oleh Zero dengan mudah. Zero menjelaskan kalau dia adalah penulis pusaka Safar yang dicari oleh Roux selama ini. Sable baru menyadari maksud perkataan Capsec kepada Roux ketika mereka masih di akademi. Zero mengatakan kalau dia adalah sahir luluk erang, pencipta dari pusaka Safar. Sable maju melindungi Roux agar Zero tidak bisa menyerangnya. Namun semuanya terhenti ketika Zero mengatakan Sable telah lulus ujian. Sang MC pun terpelongo mendengar ocehan Zero barusan, dan dia tidak mengerti. Zero mengatakan kalau dia adalah instruktur ketiga siswa dan dia sedang menguji mereka. Lalu Roux tertawa sejadi-jadinya dan dia telah mengetahui kalau mereka sedang diuji. Horde datang memeluk Sable dan dia merasa bahagia karena mereka berhasil lulus. Sinpu memulangkan Ludens kepada Roux dan dia meminta maaf atas tindakannya. Sinpu bertanya bagaimana bisa Roux mengetahui kalau mereka telah diuji. Roux menjabarkan cerita dari awal mereka tiba hingga mendarat di gua. Tidak lama, Kut datang menghampiri kedua temannya dan mereka bertiga dinyatakan lulus. Lalu para warga muncul untuk merayakan kelulusan para siswa. Di sisi lain, Capsec telah mengetahui kalau ketiga siswa lulus dan dia pun menjerit histeris. Holdem memeriksa keadaan Albus dan dia bertanya ada apa dengannya. Albus menjelaskan kalau ketiga siswa berhasil lulus ujian. Padahal dalam beberapa tahun tidak pernah ada siswa yang lulus. Kembali pada Sable, mereka sedang menikmati pesta perayaan kelulusan ketiga siswa. Zero menjelaskan mengenai ujian lanjutan yang akan mereka lalui. Zero meminta ketiga bocah untuk membuka toko mereka masing-masing ketika berada di desa. Setelah itu, Sable bertanya mengenai masa lalunya kepada Zero. Zero mengatakan kepada Sable kalau dia akan mengingat masa lalunya ketika masanya datang. Selanjutnya Yohei menyajikan hidangan yang enak-enak untuk para siswa. Kut bertanya apakah hidangan itu adalah daging manusia. Yohei mengeluh kepada Sinpu dikarenakan dialog yang diberikannya, para siswa menjadi takut kepadanya. Sinpu mengatakan kalau dia dahulu adalah anggota dari Dia Ignis. Aslinya Sinpu bisa melihat, namun dikarenakan dia tidak tahan dengan cahaya, maka memilih untuk menutup matanya. Setelah acara selesai, Kut dan juga yang lainnya jalan-jalan keluar dan melihat Raja Naga terbang. Kut auto pergi menyamperinnya dikarenakan dia adalah fans berat Raja Naga terbang. Kemudian Raja Naga terbang memberikan ketiga siswa surat. Lalu Zero menyapa Raja Naga bersama teman lainnya. Setelah itu, ketiga siswa membacanya dan mengetahui kalau Capsec mengizinkan mereka menggunakan sihir penuh. Kut mendekati Raja Naga dan curcol bareng mengenai masa lalunya. Kut ingin bergabung dengan pasukan instruksi sihir bersama dengannya. Raja Naga mengatakan kalau dia sangat menantikan siswa seperti Kut bergabung di dalam regunya. Lalu, Kut dan juga yang lainnya kembali ke ruangan Zero dan melihat Roux merengek karena dia tidak diajak bertemu naga. Ketiga siswa terbodoh melihat aksi Profesor Mungil yang seperti bocah. Sable dan kawan-kawan mengira Roux akan pergi meninggalkan mereka dan melanjutkan perjalanannya. Namun Roux mengatakan
Dia akan tinggal untuk melihat kemampuan yang dimiliki murid-muridnya.